saudara-saudara, Shalom. Bagaimana kabar saudara-saudara? Baik saudara yang ada di Singapura, yang di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di Malang, yang ada di Jember, yang ada di Bali, bahkan yang ada di Banyuwangi. Terus berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Saudara, firman Tuhan kita pada sore hari ini satu tema yang unik dan yang menarik yang berjudul wabah corona. Apa sih kata Alkitab? Sebelum kita belajar bagian ini saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan 28 ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak mentaati Tuhan Allahmu dan tidak setia melakukan segala perintah dan hukumnya yang saya berikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan menimpa kamu. Terkutuklah kota-kota dan ladang-ladangmu, terkutuklah panen gandummu dan makanan yang kamu buat dari gandum itu. Terkutuklah kamu sehingga hanya sedikit anakmu, hasil tanahmu, serta sapi dan kambing dombamu. Terkutuklah segala usahamu. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini dunia sedang sakit. Pada hari ini dunia sedang berduka. Pada saat ini dunia sedang bersedih. Karena apa saudara? Karena virus wabah corona. Saudara, virus ini bukan hanya sebuah endemi yang menyebar di satu wilayah tertentu, tetapi saudara, virus ini sudah menjadi pandemi yang menyebar hampir di seluruh negara di dunia. Bahkan dikatakan saudara, lebih dari 200 negara yang terjangkit virus ini. Dengan jumlah 2,7 juta jiwa penduduk dunia yang sudah terjangkit. Saudara, karena itu virus corona bukan lagi masalah satu negara tertentu, bukan lagi masalah satu bangsa tertentu, tapi ini masalah dunia, ini masalah seluruh umat manusia, termasuk saya dan saudara. Karena itu saudara, apa kata Alkitab berkaitan dengan corona? Apa kata Alkitab berkaitan dengan wabah penyakit yang menular? Ada orang yang berkata saudara, bahwa corona adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan akan datang yang kedua kali. Benarkah demikian? Ada juga yang berkata saudara bahwa corona adalah hukuman Tuhan atas dunia ini. Termasuk ada juga yang berkata saudara bahwa corona adalah ujian iman. Karena itu saudara, kita jangan takut bro. Karena apa? Iman kita lebih besar daripada corona. Tetaplah beribadah, tetaplah berkumpul, tetaplah bertemu menjadi satu. Apakah demikian? Termasuk yang paling terakhir saudara, ada yang berkata bahwa corona adalah pemberian Tuhan. Wow, mulai kapan saudara Tuhan itu jadi sumber virus yang kerjaannya cuma bagiin virus saja sama manusia? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada demikian banyak pandangan, ada demikian banyak pendapat. Kalau demikian saudara, mana yang benar? Mana yang sesuai dengan Alkitab? Saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini Lose tidak mengajak kita untuk menghakimi mana yang benar, mana yang salah. Tapi sore hari ini saudara, Lose mengajak kita, ayo kita kembali kepada apa yang dikatakan Alkitab berkaitan dengan wabah penyakit yang menular. Oleh karena itu saudara, untuk memahami konsep ini, Lose mengajak kita untuk kembali kepada ciptaan yang semula. Kembali kepada ciptaan yang pertama. Di dalam Kejadian pertama ayat yang ke-25. Di sana Tuhan berkata, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara, kalau dikatakan baik, apa artinya saudara? Ternyata baik di sini artinya yang pertama saudara, itu adalah pressure. Kesenangan juga punya arti precious. Apa itu? Sesuatu yang berharga. Atau juga punya arti prosperity, yaitu sesuatu yang mendatangkan kemakmuran. Jadi saudara, Allah melihat bahwa semuanya itu menyenangkan, berharga, dan penuh dengan kemakmuran. Loh saudara, apa yang dikatakan berharga? Apa yang dikatakan menyenangkan? Apa yang dikatakan penuh dengan kemakmuran? Yang dimaksud ini saudara adalah apa yang Tuhan ciptakan mulai dari hari yang pertama sampai dengan hari yang kelima. Mulai dari terang, mulai dari cakrawala, mulai dari daratan dan lautan,
mulai dari matahari, bulan, dan bintang, sampai kepada binatang, darat, laut, dan udara. Selesai menciptakan semuanya itu, Tuhan berkata bahwa semuanya menyenangkan, semuanya berharga, dan semuanya penuh dengan kemakmuran. Jadi saudara, saat itu nggak ada binatang yang menyebabkan virus. Binatang yang jadi sumber virus seperti hari ini, entah itu kelelawar, entah itu ular, atau terenggiling dan sebagainya, saat itu tidak ada, saudara. Karena semua yang Tuhan ciptakan dikatakan apa? Menyenangkan, berharga, dan penuh dengan kemakmuran. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, salah besar kalau Tuhan yang menyebabkan virus corona ini terjadi di tengah-tengah kita. Enggak, saudara. Tuhan tidak pernah menyebabkan. Karena pada awalnya Tuhan menciptakan semuanya itu sungguh baik. Saudara, baik dalam arti menyenangkan, baik dalam arti berharga, baik dalam arti apa? Penuh kemakmuran. Loh, kalau demikian saudara, kenapa hari ini bisa ada bencana? Kenapa hari ini bisa ada wabah penyakit? Kenapa hari ini bisa ada musibah? Kenapa hari ini bisa ada penderitaan, saudara? Kalau memang Tuhan awalnya menciptakan semuanya itu baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya itu terjadi oleh karena dosa. Saudara, dosalah yang menyebabkan terjadinya musibah. Dosalah yang menyebabkan terjadinya bencana. Dosalah yang menjadi sumber daripada wabah penyakit yang menular yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Allah sendiri tegaskan, saudara, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ini peristiwa setelah manusia jatuh dalam dosa. Terkutuklah tanah. Loh, saudara, sakno banget ya tanah itu. Oh, yang berdosa lo Adam, saudara. Kok yang terkutuk kok jadi tanah? Saudara, ini dampak. Ini akibat dari apa yang dilakukan oleh Adam. Loh, kan yang terkutuk kan tanah. Yang terkutuk kan bukan bumi ini. Saudara, dalam terjemahan aslinya, kata tanah berasal dari bahasa Ibrani Adama, yang dapat diartikan sebagai apa? Bumi. Saudara, jadi firman Tuhan ini berkata apa? Terkutuklah bumi karena engkau Adam. Dan kata terkutuk itu, saudara, itu adalah execrate, yang berarti apa? Menjijikkan. Jadi saudara, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan menyenangkan, yang Tuhan ciptakan berharga, yang Tuhan ciptakan dengan penuh kemakmuran tadi, berubah menjadi ciptaan yang menjijikkan. Karena apa? Karena dosa. Bukan karena Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah memberi musibah, Tuhan tidak pernah ngasih bencana, Tuhan tidak pernah ngasih penderitaan. Karena Tuhan itu adalah sumber dari kebaikan dan kekudusan di sana. Tapi semuanya terjadi karena dosa. Bahkan dikatakan, saudara, semua yang baik tadi pada akhirnya yang dihasilkan apa? Hanya semak dan duri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga saudara, kalau hari ini dunia ini terjadi wabah, dunia terjadi penyakit, itu memang wajar, saudara. Karena semuanya itu terjadi karena apa? Dosa. Dosa yang menjadi akar, dosa yang menjadi sumber. Sehingga saudara, mari kita semua tidak pernah menyalahkan Allah. Bukan Allah sumbernya. Allah menciptakan dunia ini dengan amat baik, tadi dikatakan di sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi ternyata Tuhan bisa memakai wabah, memakai penyakit yang menular untuk menyatakan tujuan tertentu kepada umat manusia. Perhatikan saudara ya, bukan Tuhan memberikan, tapi Tuhan bisa memakai, Tuhan bisa mengizinkan wabah penyakit menular itu terjadi di tengah-tengah manusia. Untuk apa, saudara? Untuk menyatakan satu tujuan tertentu. Saudara, ini akan kita pelajari. Apa tujuannya Allah? Yang pertama, saudara, dari Keluaran 7 ayat yang kelima. Saudaraku, ini adalah wabah pertama kali yang dicatat oleh Alkitab, yaitu di dalam Keluaran 7 ayat yang kelima. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku. Saudara, apa yang dimaksud dengan mengacungkan tangan? Yaitu ketika Tuhan mendatangkan 10 tulah, ketika Tuhan mendatangkan 10 wabah di tengah-tengah bangsa Mesir saat itu, saudara.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anehnya adalah orang Mesir dan orang Israel pada waktu itu tinggal di satu daerah yang sama. Walaupun orang Israel tinggal di daerah Goshen, satu daerah yang memang sedikit terpencil di sana. Tapi anehnya saudara, ketika terjadi 10 wabah atau 10 tulah ini, yang mengalaminya hanya orang Mesir. Orang Israel tidak mengalami saudara, walaupun sama-sama satu daerah yang sama. Jadi dapat dikatakan saudara, ini adalah endemi, karena hanya terjadi di satu tempat tertentu. Lah tujuannya untuk apa saudara? Apa tujuan Allah memberikan 10 tulah ini, memberikan wabah ini kepada orang Mesir? Tujuannya tidak lain adalah supaya orang Mesir tahu bahwa aku ini Tuhan. Jadi tujuannya saudara, Tuhan mau memperkenalkan diri kepada orang Mesir supaya orang Mesir tahu bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Lewat wabah itu, lewat musibah itu, Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada yang bukan umat, ternyata Tuhan memperkenalkan diri lewat musibah. Tuhan memperkenalkan diri lewat wabah. Tuhan memperkenalkan diri lewat hukuman. Tapi kepada saya dan saudara, kepada umat, Tuhan memperkenalkan diri lewat firman. Karena itu saudara, mari kita jangan menunggu peringatan Tuhan dalam bentuk wabah, dalam bentuk musibah. Tapi mari kita bertobat karena peringatan Tuhan dalam bentuk firman. Itu menunjukkan bahwa kita adalah umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, wabah corona yang terjadi hari ini, bisa jadi ini adalah salah satu bentuk Allah menyatakan dirinya kepada seluruh umat manusia. Bahwa di tengah-tengah kehebatan kita, di tengah-tengah kehebatan saudara-saudara, di tengah-tengah kecerdasan kita yang luar biasa, kita tetap butuh Allah saudara. Tetap saudara, manusia itu tetap terbatas. Hanya Allah yang tidak terbatas. Loh, saya ambil contoh saudara ya, Tiongkok. Siapa sih yang tidak kenal dengan Tiongkok? Semua diduplikat saudara, semua direplika. Kota yang berkembang dengan luar biasa, negara yang maju dengan sangat hebat sekali. Semua bisa ditiru saudara, kecuali pacar atau mungkin istri kan tidak bisa ditiru itu. Tapi semua yang ada bisa ditiru, HP bisa ditiru, kemudian apalagi iPad lah dan sebagainya, semua bisa ditiru saudara. Negara yang sangat hebat. Tetapi saudara, ketika Tuhan izinkan satu virus yang kecil aja masuk di kota Wuhan, pada akhirnya saudara, negara yang hebat ini, negara yang besar ini, negara yang pekerja keras ini dikatakan apa? Lockdown. Saudara, semuanya harus di rumah, semuanya terisolasi. Nggak ada gunanya bangunan yang besar, nggak ada gunanya mall, nggak ada gunanya kemewahan. Karena apa? Semua harus tinggal di rumah kok. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya lockdown saudara. Betapa menunjukkan kita itu butuh Tuhan. Termasuk juga yang kedua saudara, siapa sih yang nggak kenal Amerika Serikat? Kota adidaya, kota adikuasa, negara adidaya, negara adikuasa, negara yang sangat besar di sana saudara. Persenjataannya ataupun militernya nomor 1 di dunia, teknologinya saudara maju dengan luar biasa. Tetapi saudara, ketika satu virus yang kecil itu Tuhan izinkan masuk ke Amerika, pada akhirnya saudara, Amerika yang hebat, Amerika yang teknologinya maju, Amerika yang luar biasa pun jadi lockdown. Bahkan hari ini peringkat pertama dengan korban terbanyak. Saudara, ini mengingatkan kita, saya dan saudara butuh Tuhan saudara. Sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, seluar biasa apapun kita saudara, ketika sesuatu hal yang kecil Tuhan inginkan terjadi, kita tidak berdaya. Karena itu saudara, lewat ini bisa jadi Tuhan mengingatkan kepada kita apa? Ayo balik kepada Allah. Saya dan saudara diingatkan kita ini butuh Allah saudara. Saya butuh Allah, saudara butuh Allah. Karena sehebat kita apapun, tetap kita adalah manusia yang terbatas. Karena itu saudara, jangan nunggu wabah baru bertobat. Tapi biarlah lewat pemberitaan firman, saya dan saudara bisa kembali bertobat, berbalik kepada Tuhan. Itu yang pertama saudara.
Bisa jadi wabah itu Tuhan pakai untuk mengingatkan umat manusia akan keberadaan Allah yang maha dahsyat, yang maha hebat. Yang pertama. Yang kedua, saudara, di dalam 2 Samuel 24 ayat 25, di sana firman Tuhan katakan, maka Tuhan mendatangkan wabah penyakit kepada orang Israel. Loh, perhatikan saudara. Kepada siapa yang didatangkan wabah? Umat loh saudara. Jadi jangan pernah berkata hari ini loh kita kan umat Tuhan, kita kan milik Tuhan, kita kan dilindungi, kita kan dijaga, kita pasti terhindar dari wabah penyakit. Perhatikan saudara, Alkitab mencatat satu sejarah di mana Tuhan mendatangkan wabah. Mendatangkan bukan berarti memberi saudara ya. Tuhan di sini mengizinkan wabah itu terjadi di tengah-tengah umatnya sendiri. Diizinkan saudara. Bahkan dicatat saudara yang meninggal karena wabah itu nggak main-main jumlahnya, 70.000 orang meninggal oleh karena wabah yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah umatnya sendiri. Nah, kalau demikian saudara, karena apa? Wong ini umatnya kok. Kalau yang bukan umat tadi Tuhan mengizinkan wabah terjadi untuk menyatakan dirinya. Loh, kalau karena umat saudara, karena apa sehingga wabah itu terjadi? Ternyata saudara dicatat dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-17, akulah yang berdosa. Karena ada dosa di tengah-tengah umat. Dosa apa ini? Memang pada waktu itu dosanya Daud ini saudara mengadakan sensus. Padahal sebenarnya yang berhak mengadakan sensus atau menghitung umat itu hanya Allah. Karena Allah yang punya umatnya. Tapi ternyata Daud ini saudara itu mengadakan sensus. Sehingga apa saudara? Tuhan memberikan wabah. Dan Daud berkata, aku yang berdosa. Wabah terjadi karena ada dosa di tengah-tengah umatnya. Sehingga Tuhan izinkan itu terjadi. Demikian juga hari ini saudara. Kita bisa memandang bahwa bisa jadi ada dosa di tengah-tengah umat. Sehingga Tuhan izinkan wabah corona itu terjadi di tengah-tengah umat Tuhan juga. Sehingga saudara, kalau hari ini pemerintah menganjurkan saatnya bekerja, saatnya belajar, saatnya beribadah di rumah, bisa jadi ini ada maksud Tuhan saudara. Maka pertanyaannya saudara, kita diingatkan lagi gimana ibadah kita selama ini. Ketika kemarin kita masih bebas beribadah, datang ke gereja, tidak ada batasan apapun, gimana ibadah kita? Apakah kita benar-benar sudah setia? Ataukah sebenarnya kita tidak setia di dalam ibadah itu? Sehingga Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk menguji bagaimana kesetiaan kita. Saudara, kalau saya dan saudara benar-benar setia beribadah, walaupun sekarang ibadah online, saudara tidak akan pernah menyerah. Saudara akan berjuang, saudara akan menyisihkan waktu untuk dapat beribadah kepada Allah. Kecuali memang saat itu saudara bekerja dan sebagainya, sehingga saudara tidak bisa. Tetapi selama saudara tidak melakukan apa-apa, walaupun ibadahnya online, walaupun tidak bertemu dengan orang, saudara akan siapkan diri baik-baik, siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk bisa beribadah kepada Allah. Saudaraku, ini mengingatkan kepada kita loh saudara. Coba dilihat diri kita. Gimana sih kesetiaan kita? Gimana ibadah kita? Apakah kita beribadah karena inisiatif dalam hati kita meresponi panggilan Tuhan? Ataukah ibadah hanya karena sungkan? Ataukah ibadah hanya karena disuruh orang tua? Atau karena apa saudara? Ataukah ada yang menghalangi kita di dalam ibadah? Saudara, mari kita introspeksi diri. Bisa jadi ini cara Tuhan karena ada yang salah di dalam ibadah kita, sehingga kita diingatkan kembali untuk setia di dalam ibadah kepadanya. Yang kedua saudara, ketika harus belajar di rumah, semuanya dikerjakan di rumah, kita bertemu dengan orang tua. Kalau sebelumnya saudara kita jarang ketemu karena kita sekolah, kecuali yang ada di luar kota, memang jarang ketemu. Tapi hari ini saudara kita berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Di sini saudara kita diingatkan bagaimana hubungan kita dengan orang tua, bagaimana hubungan kita dengan papa, bagaimana hubungan kita dengan mama, bagaimana hubungan kita dengan saudara. Apakah kita sudah menaruh hormat yang baik kepada orang tua? Saudara, ini loh, kita saat ini sedang diuji ini saudara. Ketika kumpul apakah isinya hanya pertengkaran? Ataukah ketika kumpul isinya adalah pujian yang penuh dengan memuliakan nama Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayo introspeksi diri. Saudara, bisa jadi ini Tuhan izinkan karena ada yang salah di dalam kehidupan setiap kita. Itu yang kedua saudara.
Yang ketiga, saudara, pertanyaannya, kalau demikian, apakah memang benar bahwa wabah corona ini adalah merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan seperti yang dikatakan dalam Lukas 21 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, di mana-mana akan terjadi gempa bumi yang hebat, bahaya, kelaparan, dan wabah penyakit. Saudara, ini yang akan mendahului kedatangan Tuhan, dikatakan di Lukas. Sebelum Tuhan datang yang kedua kali, akan ada wabah penyakit. Kalau demikian, saudara, apakah benar bahwa virus corona yang terjadi hari ini merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan? Saudara, jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu, saudara. Kenapa belum tentu? Yang pertama, wabah penyakit itu bukan hanya terjadi hari ini kok. Saya punya banyak data, saudara, tapi hanya beberapa data yang harus diberikan kepada setiap kita. Yang pertama, saudara, tahun 1346 sampai dengan 1353 ada satu wabah yang namanya Black Death. Kenapa disebut black? Karena memang penyakit ini ditandai dengan munculnya kehitam-hitaman di dalam kulit kita. Ini yang pertama, saudara. Perlu waktu 7 tahun untuk bisa memulihkan dari wabah ini. Lalu yang kedua, saudara, ada wabah kolera pertama tahun 1817 sampai dengan 1824. Perlu waktu juga 7 tahun, saudara. Dan juga, saudara, ada flu Spanyol yang terjadi tahun 1918 sampai dengan 1919. Dan yang terakhir, saudara, yaitu adalah HIV/AIDS dari tahun 2005 sampai dengan 2012. Perlu waktu 7 tahun pula untuk menghadapi virus ini atau wabah ini. Jadi, saudara, virus corona bukan satu-satunya. Banyak wabah yang sudah terjadi, bahkan wabah pes. Nah, saudara, pes di sini bukan pes Pro Evolution Soccer, saudara ya. Kalau itu hobi. Pes ini penyakit, saudara. Terjadi tahun 514 sebelum Masehi. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan. Artinya bukan corona ini wabah satu-satunya. Sudah banyak wabah yang terjadi di dunia. Bahkan wabah yang paling hebat itu adalah Black Death tadi, saudara. Karena menelan korban 75 juta penduduk dunia. Saat itu hampir sepertiga, saudara, penduduk dunia. Kalau hari ini penduduk dunia kan 7,5 miliar. Saudara, korbannya tadi kan 1,7 juta. Berarti masih 0, sekian persen. Tapi saat itu, saudara, 75 juta penduduk dunia itu sudah hampir sepertiga, saudara, yang meninggal karena wabah ini. Jadi ini wabah yang terbesar. Jadi kalau demikian, saudara, apakah corona tanda-tanda kedatangan Tuhan? Belum tentu. Itu yang pertama. Karena sudah banyak wabah yang terjadi kok. Yang kedua, saudara, Tuhan sendiri katakan bahwa kedatangan Tuhan waktunya adalah seperti waktu pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi demikian, saudara ya. Kalau demikian, bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita? Ketika dikatakan bahwa bisa jadi wabah ini cara Allah mengingatkan akan keberadaannya. Juga cara Allah mengingatkan barangkali ada dosa di tengah-tengah umatnya. Apa yang harus saya dan saudara lakukan? Yang pertama, saudara, ayo, mari kita belajar taat kepada Allah, saudara. Kalau dulu kita tidak bisa ibadah karena sibuk dan sebagainya, karena les, karena banyak pelajaran, karena keluar. Sekarang kita sudah tinggal di rumah, saudara. Tidak ada alasan lagi bagi kita kecuali yang bekerja, kecuali yang jaga sebagai dokter. Berbeda, saudara. Tapi kita yang di rumah, kita yang tidak ngapa-ngapain, kita yang belajar di rumah. Ayo, saudara, kita taat kepada Allah. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Mari kita perbaiki persekutuan kita dengan Allah. Mari kita mohon ampun kepada Allah jika ada dosa yang dilakukan di tengah-tengah kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, mari kita taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah katakan jaga jarak, ayo kita jaga. Kalau pemerintah katakan wajib memakai masker, ayo kita pakai masker. Kalau pemerintah katakan hindari kerumunan, lebih baik di rumah. Kecuali jika memang bekerja atau ada keperluan yang penting, keluar berobat dan sebagainya. Ayo kita di rumah, saudara. Jangan kau berkata, aku enggak apa-apa kok, aku sehat, aku kuat, imunku bagus. Saudara, bisa jadi saudara sehat, saudara kuat. Tapi jangan lupa, saudara, kita bisa menulari yang lain, yang lemah. Kita bisa menulari virus itu kepada mereka yang imunitasnya tidak bagus.
Karena itu saudara, mari kita menjaga baik diri kita maupun orang lain dengan taat kepada pemerintah. Dan yang ketiga saudara, ayo kita berbuat kebaikan. Kebaikan itu bisa dimulai di rumah saudara. Kita yang tinggal di rumah, kita yang berada di rumah, apa yang kau bisa lakukan kepada orang tua? Apa yang kau bisa bantu? Apa yang bisa kita kerjakan? Jangan di rumah hanya istilahnya kita tidak melakukan apa-apa, tapi justru ini kesempatan yang baik untuk berbakti kepada orang tua. Bisa dimulai di rumah saudara, berbuat kebaikan itu. Teman-teman yang di luar kota, engkau juga bisa berbuat kebaikan. Perhatikan orang tua yang di rumah, perhatikan keluarga. Lalu saudara, kita bisa berbuat kebaikan dengan keluar. Apa yang bisa kita lakukan dengan orang-orang di sekitar kita? Kalau Tuhan berikan, Tuhan percayakan engkau kemampuan atau bahkan penghasilan yang lebih, engkau bisa berbuat kebaikan untuk orang luar. Entah itu di sekitar kita atau di sekitar kampung kita atau di sekitar daerah kita. Saudara, lu sendiri pun juga ambil komitmen saudara. Bulan Mei nanti ingin berbuat kebaikan terhadap siapa? Terhadap pak sampah, terhadap pesapon yang membersihkan sekitar daerah Mendut. Saudara, ini yang bisa kita lakukan. Ini yang bisa kita perbuat saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena itu sekali lagi mari kita taat Allah, kita taat pemerintah, dan inilah waktunya kita untuk berbuat kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.